Halo teman-teman, so you got my face on your screen again. So hari ini kita mau bahas tentang pengeluaran. Hitung-hitungan dulu kita ya, say. Jadi, sebenarnya aku udah mau tidur. Ini udah di bed, tapi kita bahas aja dulu nih. Tadi aku udah sempat hitung karena ada juga yang minta untuk bahas soal biaya-biaya yang akan kalian keluarkan ketika kalian ingin melakukan au pair. Jadi di sini akan kita bahas. Ciao, kita langsung bahas. Oke? Oh iya guys, biar kalian tidak ketinggalan info-info penting berikutnya terkait au pair dari aku, jangan lupa subscribe channel aku karena satu subscribe dari kalian sangat berharga banget buat aku. Jadi di video kali ini aku cuman bahas biaya yang aku keluarkan untuk au pair mandiri ya, karena aku au pairnya mandiri, tidak pakai agen. Tapi nanti aku juga akan bahas sedikit perbandingan tentang au pair mandiri dan au pair yang pakai agen, karena kebetulan tempat les aku menyediakan agensi dan aku tahu gimana yang pakai agensi seperti itu, karena teman-teman aku semuanya rata-rata pakai agensi dan aku sendiri au pair mandiri. So langsung aja kita bahas. Jadi di sini aku bagi dua biayanya, yang biaya pokok yang semuanya pasti ngeluarin itu, dan biaya tambahan itu yang ada yang mengeluarkan itu dan ada yang tidak, seperti itu ya teman-teman. So yang pertama yaitu biaya kursus. Untuk biaya kursus sendiri, aku lesnya di German Education. So German Education ini ada di Jakarta, ada di Medan, Siantar, dan Balige juga kalau tidak salah. Untuk tempat lain aku kurang tahu, tapi yang 4 kota itu ada. Jadi di German Education kita butuh biaya pendaftaran, itu 200.000. Biaya buku dan kamus itu udah lengkap semuanya bukunya, bahkan kami dikasih sampai A2, dan kamusnya Jerman Indo dan Indo Jerman itu harganya 400.000. Dan biaya kursus 700.000 per bulannya, itu selama 5 bulan. Tapi waktu itu aku sebelumnya udah pernah autodidak belajar sendiri, jadi aku les cuman 4 bulan, karena kebetulan juga di bulan kelima itu adalah bulan dimana kita perbanyak latihan gitu, latihan untuk ujian A1 nya, Prüfung lah, ujian Prüfung. Dan waktu itu aku tidak ikut les lagi dan aku latihan sendiri di rumah, karena juga banyak kan contoh-contoh ujian A1 di YouTube, jadi aku dari sana. Jadi total yang aku keluarkan untuk biaya kursus itu adalah biaya pendaftaran 200, biaya buku dan kamus 400.000, dan biaya kursusnya 700.000 per bulan selama 4 bulan, jadi 2.800.000. Untuk totalnya itu menjadi 3.400.000, itu untuk biaya kursus. Nah, yang kedua itu adalah biaya ujian. Nah, kebetulan waktu itu aku ujiannya di Medan November, jadi biayanya lebih mahal daripada ujian GUTE yang di Jakarta. Kalau misalnya kalian ujian di Jakarta itu 1.800.000, tapi aku sendiri kemarin karena aku di Medan itu 2.350.000. Cuman di sini aku lebih untung sebenarnya, kalau dibandingkan kalau aku pergi ke Jakarta, karena kalau aku ke Jakarta aku harus bayar tiket pesawat lagi kan, pulang dan pergi, seperti itu. Jadi aku ngambil yang di Medan karena lebih untung, itu 2.350.000 plus sertifikat. Jadi sertifikat itu kemarin aku fotokopi rangkap 2 dan dilegalisir sama, aku minta 2 rangkap dilegalisir sama pihak GUTE. Jadi itu per lembarnya itu 70.000, dan karena aku legalisir 2 lembar jadi 140.000 plus ininya apa, biaya pengiriman dari GUTE ke alamat aku di Medan itu 52.000. Jadi untuk total ujian, legalisir, fotokopi sertifikat, dan biaya pengiriman itu 2.542.000 rupiah. Next, yang ketiga, ini aku benar-benar belum pernah keluar negeri sama sekali, jadi ini juga aku pertama kali buat paspor. Jadi aku untuk paspor itu 350.000 rupiah. Kalau misalnya kalian udah punya paspor, ini bisa kalian kurangin kan biayanya, pangkas gitu. Tapi karena aku masih baru pertama kali, jadi aku masih bayar paspor. Next, visa. Nah, untuk visa aku kan dari kampung aku ya, jadi dari kampung ke Jakarta aku 2 kali naik pesawat pulang pergi, itu biayanya 2 juta. Mungkin teman-teman juga ada yang dari luar Pulau Jawa kan yang harus butuh pesawat untuk
sampai di Jakarta, mungkin seperti saya. Kemudian penginapan. Nah, penginapan waktu itu aku cuma 1 malam doang, dan aku cari hotel yang paling murah dan yang paling dekat ke kedutaan, karena aku terminnya kan pagi, jadi aku nggak bisa di rumah keluarga, takutnya kejauhan dan aku telat, jadi aku cari hotel yang dekat di sana. Dan waktu itu biayanya untuk ongkosku naik Grab biar cepat, terus makan dan biaya penginapan itu aku habis 250.000. Next, untuk visanya itu adalah 1.260.000. Jadi kalau aku total biaya yang aku keluarkan untuk pengurusan visa kemarin, aku habis 3.510.000. Sebenarnya aku bawa dana lebih, tapi itu yang aku gunakan saat itu. Kemudian tiket ke Jerman. Jadi sebenarnya aku masih di Indonesia guys sampai pada saat ini, dan penerbanganku itu 1 April nanti. Jadi untuk tiket ke Jerman, aku tiket terpisah dulu dari kampung aku ke Jakarta, dan dari Jakarta ke Jermannya, seperti itu. Karena kalau langsung biayanya mahal banget. So, dari kampung aku ke Jakarta itu udah ikut bagasi tambahan, asuransi perjalanan dan lain-lain. Aku bayar 1.400.000, dan untuk tiket dari Jakarta ke Jerman, karena aku terbangnya ke Nuremberg, jadi aku bayar 7.500.000 rupiah. Jadi total untuk tiket penerbangan aku dari kampung sampai aku di kotaku itu 8.900.000 rupiah. Next adalah pegangan. Pasti kalian semua juga butuh dong duit jaga-jaga untuk biaya tak terduga di perjalanan kan. Mungkin kalian butuh makan atau butuh untuk membeli sesuatu lah. Jadi aku diskusi dengan teman aku juga. Kemarin sebenarnya aku mau exchange 2 juta ke euro, tapi kata temanku dia bahkan tidak terpakai sama sekali. Dan karena memang aku lagi memangkas biaya seminimal mungkin, jadi aku di sini cuman pakai 1 juta rupiah. Jadi kalau misalnya aku total semuanya yang aku bahas tadi, yang pertama itu tadi biaya kursus pendaftaran dan lain-lainnya itu 3.400.000, untuk ujian tadi 2.542.000, untuk paspor 350.000, visa 3.510.000, tiket ke Jerman 8.900.000, dan uang pegangan yang terakhir itu adalah 1 juta. Jadi totalnya itu 20.702.000 rupiah. Nah, biaya tambahan. Nah, di sini biaya tambahan maksud aku gini guys. Aku sebenarnya kemarin udah beli luggage koper kan, cuman koper aku tuh belum TSA, dan teman-teman aku nyaranin kita pakai yang TSA begitu guys. Kalau misalnya kalian belum tahu apa TSA dan non TSA koper, mungkin kalian boleh lihat searching di YouTube atau mungkin Google atau platform lain. Nah, di sini untuk koper TSA yang 28 inci aku belinya 1 juta, dan biaya lain-lain yang berikutnya yaitu untuk beli barang-barang yang aku butuhkan. Jadi nanti aku nyampainya pas ruling guys, jadi masih banyak barang-barang yang aku perlukan, contohnya kayak pullover. Jadi aku ada beli beberapa sweater karena nanti bulan April itu masih musim dingin, dan biasanya bulan April itu weather nggak ketebak, nanti paginya sunny rupanya, sorenya badai salju gitu kan. Jadi aku masih sediakan baju untuk musim dingin, kemudian kayak skincare dan lain-lain yang kalian perlukan. Misalnya makanan yang mau kalian bawa, pasti ada aja yang mau kalian beli kan sebelum kalian pergi. So aku di sini aku buat 1 juta. Yang berikutnya adalah biaya medical check up. Jadi guys, pasti kalian banyak bertanya soal ini kan. Untuk medical check up sebenarnya kalau misalnya gas family kalian nggak minta, itu nggak harus. Tapi untuk jaga-jaga juga, karena selain gas family, maskapai juga mempertimbangkan syarat ini gitu. Jadi aku punya 2 teman yang udah di sana. Nah, mereka menggunakan maskapai yang berbeda. Terus si teman aku yang pertama ini, dia berangkatnya pakai Turkish Airlines, dan kebetulan GF-nya tidak minta medical check up, jadi dia tidak medical check up. Untuk Turkish Airlines kemarin teman aku dia tidak diminta surat kesehatan atau hasil medical check up seperti itu. Nah, satu lagi teman aku terbang pakai Emirates, dan dia diminta itu hasil medical check up-nya, dan kebetulan juga si GF-nya minta, dan ya syukur sekali GF-nya minta itu, jadi dia ada pegangan gitu. Nah, aku sendiri GF aku memang minta medical check up, dan ya nanti kalaupun misalnya maskapai aku minta, aku punya juga
gitu guys. Harusnya ini ada di biaya pokok sih, cuman aku tadi kelupaan jadi aku bahas di biaya tambahan aja ya guys. Untuk biaya medical check up itu kalau yang sampai cek darah dan lain-lain itu bisa sampai 1.300.000 rupiah. Jadi kalau misalnya kita total biaya keseluruhan, biaya pokok tadi kan 20.702.000, kemudian biaya tambahan 2 juta ditambah biaya medical check up tadi menjadi 3.300.000. Jadi kalau kita total dia menjadi 24 juta guys, 24 juta bener. Nah itu biaya yang aku keluarkan untuk au pair mandiri. Sekarang kita bahas biaya untuk au pair yang pakai agen. Otomatis yang tadi dikeluarkan oleh yang au pair mandiri itu pasti dikeluarkan sama yang au pair pakai agen, ditambah biaya agen dong. Di tempat kursus aku mereka itu juga merupakan agensi, mereka punya agensi sendiri di kursus itu, German Education. Nah untuk teman-teman aku yang pakai agensi mereka bayarnya 3 juta sampai menemukan si gas familinya, seperti itu guys. Nah oh ya, kalau misalnya kalian belum punya paspor dan kalian pakai agen, aku nggak tahu ya di agen yang lain. Nah kalau agen tempat aku les, mereka tuh dibantu sama agensi biar paspornya cepat keluar, cuman biayanya lebih mahal guys. Kalau misalnya tadi aku urus paspor sendiri biayanya 350.000, kalau misalnya dibantu agen mereka tuh ada biaya tambahan 250.000, jadi mereka bayarnya 600.000, cuman ya paspornya memang keluar begitu guys. Yep, itu aja sih. Jadi perbedaan biayanya tadi tidak terlalu jauh sebenarnya. Kalau kita au pair mandiri itu tadi biaya kita adalah 24 juta. Kalau misalnya dia au pair pakai agen dia harus bayar 3 juta plus 250.000 adalah 3.250.000, berarti 27.250.000. Sorry guys, aku agak ngelek. Nah untuk kalian yang gak mau ribet, kalian boleh pakai agen dan sebenarnya lebih cepat karena mencari GF itu tidak semudah itu pemirsa. Aku di PHP 3 kali, bayangin. Dan kalau misalnya kalian memang mau mangkas biaya seminimal mungkin kayak aku, karena waktu itu aku kan dalam proses perkuliahan di semester akhir yang notabene-nya aku masih skripsian dan banyak banget pengeluaran untuk perkuliahanku dan harus ngeluarin biaya juga untuk ini, jadi aku memang pangkas seminimal mungkin. Bayangin aku ke Jerman cuma bawa 1 juta guys gitu. So ya itu aja sih. So guys, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau misalnya ada topik yang ingin dibahas, kalian boleh tanya di kolom komentar atau kasih tahu di kolom komentar, nanti aku akan buatin videonya untuk kalian semua. Oke, so terima kasih sudah menonton dan bye bye.